Sehingga kan ketika ketika mahasiswa ini belum banyak menyelesaikan mata kuliah, tentu juga itu akan sulit. Jadi eh, apa namanya serapan dari materi atau mata pelajaran atau mata kuliah yang sudah kalian dapatkan itu kalau misalkan belum sampai semester 5 itu dari kurikulum prodi mah itu kurang gitu ya kalau langsung terjun ke dunia industri. Nah, tapi ketika sudah melewati semester 5 itu dirasa sudah cukup gitu. Jadi bekal ilmu itu sudah cukup untuk kemudian terjun ke dunia industri. Kemudian ya, mengembangkan pengetahuan kemampuan mahasiswa melalui pengaplikasian ilmu. Jadi kalian akan bisa mengeksplor ilmu-ilmu kalian yang mungkin sebelumnya terbatas gitu ya, karena kan hanya lingkupnya tugas mata kuliah. Nah, tapi ketika kita masuk ke dalam dunia industri, tentu itu akan lebih dieksplor lagi. Tangannya akan lebih apa namanya lebih banyak lagi gitu ya dari permintaan industrinya, dari permintaan klien, dari permintaan perusahaannya. Nah, sehingga itu akan membuat ilmunya lebih berkembang lagi gitu. Memberikan pelatihan dan pengalaman kerja bagi mahasiswa. Nah, tentu itu juga perlu gitu ya. Tujuannya untuk kalian tuh dilatih gitu. Latihnya tuh nggak cuma dari sisi skill, tapi dari sisi kedisiplinan, dari sisi kinerjanya, dari sisi kerja tim dan lain sebagainya. Nah, sehingga di situ akan mendapatkan pengalaman dan juga pelatihan. Yang berikutnya itu ada link and match pengetahuan yang tadi pelajari di kampus dengan dunia industri. Nah, sehingga ini juga kita perlu lakukan agar nanti mahasiswa dari lulusan kita itu juga bisa mengikuti perkembangan dunia industri gitu dengan mereka mencoba mencicipi dunia industri ketika mereka magang. Nah, di situ kan tentunya juga dari pihak kampus atau dari pihak prodi pun juga akan mengetahui kebutuhan industri saat ini yang seperti apa. Nah, sehingga ada link and match tadi. Kemudian menjalin relasi. Nah, ini sesuatu hal yang sangat penting gitu. Jadi tidak apa namanya tidak hanya sekedar aplikasikan ilmu, kemudian kita link and match-nya, kemudian bagaimana kalian bisa merasakan dunia industri atau dunia kerja gitu. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah menjalin relasi. Karena banyak juga mahasiswa dari apa namanya kakak tingkat yang sebelumnya sudah pada magang itu pada akhirnya akan diambil oleh industri itu gitu karena mereka bagus ketika mereka magang. Nah, saya magang ini atau K3 ini adalah menjadi ajang atau kesempatan kalian untuk dapat merebut hati industri juga sebetulnya salah satunya. Gitu. Jadi tujuan kita adalah itu. Nanti setelah selesai magang, kadang ada yang diminta untuk diperpanjang gitu ya. Karena apa? Karena bagus, kinerjanya bagus sesuai dengan standarnya mereka. Nah, sehingga itu bisa terjadi seperti itu. Nah, sehingga relasi itu perlu dibangun dengan baik gitu. Nanti mungkin ada beberapa cerita ya di akhir ada beberapa hal yang kemudian muncul permasalahan karena mahasiswa itu kurang baik menjalin relasi, kurang bisa mengikuti apa namanya ketentuan di industri sehingga akan menimbulkan banyak permasalahan untuk diri sendiri di apa namanya di tempat ketiganya itu. Nah, itu kan nanti mungkin ada hal-hal yang kemudian perlu kita sharing ya agar tidak terjadi. Oke itu kemudian sasaran kuliah kerja komunikasi atau K3 di sini memang kita fokuskan ke dunia industri media, perusahaan, organisasi, instansi yang terkait atau yang berkaitan dengan bidang ilmu komunikasi juga. Kayak boleh di empat bidang kita ya, perfilman, apa namanya komunikasi visual, kemudian di iklan, bisa di jurnalistik juga gitu, broadcast dan lain sebagainya. Nah, itu yang berkaitan dengan bidang di komunikasi Amikom tentunya. Nah, sehingga nanti teman-teman tuh perlu apa namanya perlu melihat juga ketika mau mendaftar atau mau masuk ke melamar, mau masuk ke apa namanya K3 atau magang di industri itu harus lihat dulu sebenarnya posisinya apa di sana. Kemudian kalian nanti job desk-nya apa. Nah, itu kan perlu dipahami juga jangan sampai nanti ketika masuk ternyata nggak sesuai gitu. Ketika nanti bikin laporan bingung apa yang mau dilaporkan. Gitu. Jadi itu sering terjadi seperti itu ketika mahasiswa magang tapi kurang sesuai dengan bidang komunikasinya. Nah, itu kan jadi sebetulnya sih apa namanya tetap dapat pengalaman, cuman kurang tepat aja gitu. Jadi, waktu yang kalian habiskan dalam periode magang itu di industri itu jadinya kurang dapat gitu ya apa namanya ilmunya karena bidangnya tidak sesuai gitu. Jadi kan semacam kayak wasting time buang waktu aja di sana gitu. Nanti uh, kemudian kita perlu magang di tempat yang lain lagi itu kan jadi kayak nambah waktu lagi untuk itu gitu. Nah, itu pernah terjadi sebelumnya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah lingkup kuliah komunikasi itu ya terkait dengan
ke knowledge ya yang sesuai dengan bidang ilmu, kemudian nah, sikap yang berkaitan dengan budaya organisasi tempat kerja itu penting banget. Jadi ilmu kalau silakan diekspor semaksimal mungkin, kemudian di apa namanya dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang nantinya akan berguna untuk industri itu gitu. Jadi biar bisa memaksimalkan apa yang sudah kalian punya gitu. Untuk bisa apa ya istilahnya bisa berkiprah lah dalam instansi kalian magang gitu loh nantinya. Kemudian tentunya budaya organisasi tempat kerja itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai kita tidak bisa menyesuaikan gitu. Nah, itu kan yang sering terjadi ya. Banyak mahasiswa yang pada akhirnya kemudian pindah tempat magang, ada yang kemudian instansinya kemudian memberi komplain ke pihak kampus kayak gitu karena tidak bisa menyesuaikan dengan budaya organisasi tempat kerja. Yang tentunya berkaitan dengan kedisiplinan, keterampilan. Kalau keterampilan mungkin bisa ketika memang teman-teman itu komit ya untuk belajar di industri itu atau belajar di tempat magangnya gitu. Nah, hanya memang apa namanya kedisiplinan, kemudian kemampuan berorganisasi itu perlu kalian pahami juga untuk kemudian bisa menyesuaikan. Kemudian kepemimpinan dan kerjasama nah itu juga penting karena beberapa case juga sudah kita temui bahwa ketika magang pada akhirnya berseteru sendiri dengan teman satu timnya, kemudian tidak bisa selesai, laporan magang terbengkalai, kemudian harus magang lagi karena konflik. Nah, jadi itu kan apa namanya perlu menjadi perhatian juga untuk teman-teman yang nanti biasanya ada tim ya. Kalau magang tuh ada beberapa tim, apalagi kalau yang ikut MBKM ya. Jadi itu kan memang harus solid gitu ya untuk bisa menyelesaikan program MBKM. Kemudian memberikan kontribusi sesuai bidang ilmunya. Nah, tentunya kalian juga apa namanya sudah menimba ilmu sampai di semester 5 itu kan memang tujuannya adalah seberapa bermanfaat ilmu yang sudah kalian tempuh itu sudah kalian miliki itu. Nah, sehingga di situ silakan berikan kontribusi kalian sesuai dengan kalian itu di industri, di tempat kalian magang gitu, agar kalian bisa menunjukkan keterampilan kalian itu agar apa namanya pihak instansi atau pihak mitra itu juga bisa melihat menilai gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu nah status beban kredit di sini. Nah, jadi untuk mata kuliah ketiga sendiri itu memang ada beban SKS-nya adalah 4 SKS gitu. Sehingga mata kuliah ini cukup apa ya, cukup lumayan gitu ya, lumayan SKS-nya dan berpengaruh juga nanti nilainya ketika nilainya itu tidak bagus. Itu kemudian dan ini mata kuliah wajib. Dan nanti apakah mungkin Bu apa namanya K3 ini nilainya tidak A karena pasti kebanyakan A lah gitu. Bisa saja tidak A gitu. Karena bisa saja nanti hasil dari apa namanya hasil dari magang kalian atau ketiga kalian di instansi ketika tidak sesuai, tidak mengikuti aturan di sana, tidak bisa menyesuaikan, kemudian kedisiplinannya kurang, kinerjanya juga tidak jelas, itu kan bisa saja instansi memberikan nilai yang tidak bagus juga gitu. Dan juga bisa memberikan report ke program studi gitu ya. Nah, sehingga nilai itu ya mungkin aja kan tidak bagus gitu. Jadi jangan kemudian pede aja pasti kalau magang pasti nilainya bagus lah gitu. Nah, hal ini juga bisa aja nanti berkaitan dengan laporan yang kita bikin gitu. Ketika nanti laporan juga magangnya sudah oke, tapi ternyata laporan bikinnya awut-awutan atau apa, atau mungkin nanti ngejar-ngejar dosen udah mepet banget. Nah, itu bisa aja nilainya nanti turun gitu. Nah, sehingga itu harus balance antara ketika kalian di instansi atau tempat magang dengan ketika kalian bikin laporannya juga gitu ya, agar nilainya itu sempurna. Kemudian yang selanjutnya itu persyaratannya ya, sehingga di sini harus ada mahasiswa aktif, lulus 118 SKS hitungan dari kita menyelesaikan di semester 5. Nah, makanya kan kalau untuk magang itu memang mahasiswa itu di setelah selesai semester 5. Apakah bisa ke libur semester 5? Bisa saja gitu. Jadi nanti kan KRS-nya di setelah dimasuk semester 6 gitu. Jadi tapi sudah mencicil nyari instansi di pas libur semester 5 agar tidak apa namanya agar tidak terlalu lama gitu. Kemudian kalau IPK minimal ini sebenarnya standar dari kita ya. Mahasiswa kan jangan sampai IPK di bawah 2 gitu. Kemudian mata kuliah praktikum sebisa mungkin itu minimal C. Ya, mata kuliah praktikum kan kebanyakan juga bobotnya juga lumayan gitu ya.
Kemudian tidak ada nilai E. Harapannya kenapa tidak harus ada tidak ada nilai E? Karena apa? Banyak sekali kasus yang kemudian muncul bahwa mahasiswa itu bisa K3, tapi ternyata ada nilai E yang masih muncul di KHS-nya. Sehingga apa? Nanti akan berdampak di ketika kalian akan skripsi atau kalian akan sidang itu akan berpengaruh di situ. Nah, sehingga pastikan bahwa nilai E itu sudah tidak ada gitu agar nanti kalian tidak terombang-ambing dalam arti sudah magang tapi ternyata tetap nggak bisa lanjut mau skripsi mau apa tapi masih punya tanggungan nilai E yang lainnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Itu ya. Kemudian menunjukkan skrip nilai biasanya untuk syarat kita memperoleh apa namanya surat pengantar magang itu ada bukan transkripsi. Maksudnya ada KHS ya, tapi di situ kan tentunya teman-teman juga sudah bisa menunjukkan 118 gitu dan bisa dilihat juga tidak ada nilainya gitu. Memastikan agar teman-teman tuh ketika sudah semester 5 itu sudah bisa memahami bahwa apa namanya buat teman-teman itu juga harus memperhatikan nilai E itu akan menjadi ganjalan yang sangat luar biasa karena nilai E itu tidak belum lulus ya maksudnya. Begitu. Kemudian mengikuti pembekalan K3 ya seperti ini. Jadi biar teman-teman itu tidak bingung nanti ketika kalian sudah mau magang atau ketika kalian sudah magang atau ketika kalian apa namanya sudah selesai magang itu harus gimana gitu. Nah, karena nggak ngerti karena belum mengikuti pembekalan, belum mengikuti sosialisasi gitu. Jadi kebanyakan tanya gitu, tanya sana sini, dosen ini tanya, dosen itu tanya ke dosen ini, tanya dosen itu. Sehingga itu buang-buang waktu ya kayak gitu ya. Sehingga ketika kalian sudah mengikuti sosialisasi tentu kalian akan bisa memahami. Tuh, kemudian untuk prosedurnya, nah ini jadi mahasiswa KRS K3 di semester 6 atau semester di atasnya. Kenapa seperti itu? Jadi kalau untuk K3 itu memang kita tawarkan itu setelah semester 6, setelah semester 5, berarti di semester 6. Mulai di semester 6, K3 itu akan ditawarkan terus-menerus, maksudnya ya. Jadi K3 itu semacam kayak mata kuliah skripsi. Akan ditawarkan terus-menerus, tidak akan melihat dia genap atau ganjil semesternya. Sehingga ketika misalkan kalian mau magang di semester 6, nah ketika kalian sudah mulai magang di semester 6, itu sebetulnya kalian bisa KRS juga di semester itu. Nah, tapi pastikan bahwa kalian juga akan menyelesaikan di semester 6. Karena biar apa? Biar tidak sia-sia kita membayar SKS K3-nya. Bisa juga seperti ini. Kalian magang di semester 6. Cuman kan kalian nggak tahu nih. Karena kan mungkin magangnya agak-agak di akhir-akhir ya semester 6. Baru bisa dapat instansi gitu. Karena masih ada mata kuliah yang diulang misalkan. Nah, itu kemudian kalian tidak KRS K3 di semester 6, tapi KRS K3-nya di semester 7. Karena kalian baru menyelesaikan laporan dan lain sebagainya di semester 7. Itu sebetulnya nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi semester 6 kan karena sudah tahu tidak akan bisa K3 di semester itu, atau nanti di akhir ya setelah selesai kuliah, ngulang mata kuliah, itu juga bisa seperti itu. Jadi biar, oh kita ngambil SKS yang mata kuliah yang perlu diulang dulu deh. Cuman nanti K3-nya di semester 7 aja. Gitu. Itu juga bisa. Jadi kita bikin plan gitu ya. Cuman kalau memang kalian bisa merasa bisa menyelesaikan di semester 6 juga, nah itu juga kenapa nggak diselesaikan sekalian di situ gitu ketika kalian KRS K3 di semester 6. Nah, kemudian kalau misalkan nih saya udah KRS K3 Bu di semester 6 gitu. Cuman ternyata saya nggak bisa selesai semester 6 itu gitu. Nah, terus gimana? Berarti kan nilai K3 nggak bisa keluar semester 6. Nah, kalian bisa KRS lagi semester 7, K3 lagi. Itu agar nanti nilainya bisa keluar di semester 7. Kalau memang bisa menyelesaikannya di semester 7 juga gitu. Kalau enggak ya terus kayak gitu. Kalau bisa menyelesaikan terus juga nanti semester 8, semester. Nah, ini kan jadinya akan terus KRS terus gitu. Nah, sehingga itu perlu di planning gitu ya. Nah, itu kenapa kemudian di sini disampaikan di semester 6 atau semester di atasnya itu akan ditawarkan terus. Boleh diambil mata kuliahnya. Kemudian mahasiswa melakukan pengajuan permohonan surat pengantar dengan link. Nah, linknya nanti saya tunjukkan di web ya. Nanti ada web Prodi Komunikasi, di situ nanti bisa milih. Nah, pilih yang surat pengantar magang atau pilih yang survei dulu juga boleh kalau belum dapat instansi gitu. Kemudian nanti mahasiswa dapat surat ya dari fakultas itu nanti bentuknya email ya semuanya. Jadi nanti akan email dari apa namanya dari fakultas. Nah, sehingga ketika kalian mengisi form
untuk pengajuan, silakan pastikan itu semua sudah benar. Dari tanggalnya, kapan sampai kapan, kemudian nanti dari apa instansinya juga sudah sesuai, kemudian nama kalian juga sudah sesuai. Nah, itu juga email yang kemudian kalian gunakan juga pastikan sudah sesuai sehingga nanti akan masuk ke email yang dipakai untuk mengisi link tadi. Mahasiswa mengirim surat pengantar K3 ke instansi. Jadi silakan nanti baru mengirimkan ke instansi, kemudian mendapat balasan dari surat instansi. Nah, ini balasan dari instansi itu penting. Biasanya pertanyaannya gini, Bu, kalau misalkan saya sudah kenal dengan instansinya dan mereka nggak butuh surat surat pengantar dari kampus, tapi langsung diterima. Apakah itu bisa? Bisa. Jadi karena misalkan kita udah kenal nih, atau mungkin udah punya relasi, oh nggak usah pakai surat pengantar, udah magang aja di sini gitu. Bidangnya sesuai kok bidang kamu gitu, komunikasi juga bidangnya sesuai dengan apa namanya bidang komunikasi sehingga boleh magang aja, nggak usah pakai surat pengantar nggak apa-apa. Nah, apakah kemudian hal tersebut harus mendapatkan surat balasan? Nah, iya. Jadi yang wajib di sini adalah surat balasan dari instansinya. Surat balasan dari instansi itu wajib. Karena apa? Karena itu yang kemudian menunjukkan bahwa kalian itu resmi diterima di situ. Meskipun itu kenal gitu ya, tapi harus dibalas. Jadi surat balasan itu nantinya juga akan dilampirkan dalam surat pengajuan untuk apa namanya pengajuan dosen pembimbing juga akan melampirkan surat balasan dari instansinya. Kalau misalkan tidak ada surat balasan ini akan diproses, karena kan kita nggak tahu beneran nggak nih mahasiswa ini magang gitu loh, gitu ya. Jadi itu juga penting. Gitu kalau memang surat pengantar itu untuk istilah menyampaikan ke pihak prodi bahwa kita magang di sini, baiknya memang mengajukan itu juga gitu ya. Cuman kalau misalkan surat apa namanya pengantar kalau memang misalkan instansinya tidak membutuhkan langsung bisa diterima bisa saja, tapi harus menunjukkan surat balasan dari instansi gitu. Kemudian mahasiswa download lengkap apa namanya kelengkapan K3 di website ya, nanti kita tunjukkan juga. Jadi banyak ada buku panduan, ada template, lampiran-lampiran, kemudian ada beberapa informasi juga yang harus kalian baca dan pahami dari alur untuk K3 itu. Nah, ini kemudian ini untuk surat apa namanya pengajuannya ya. Nah, ini bisa milih kalau misalkan mau pre-survei dulu boleh, ngajukan pre-survei karena kita baru mencari beberapa instansi yang membutuhkan juga boleh. Atau misalnya langsung ada instansi yang membuka lowongan, mau menerima langsung mengajukan surat pengantar untuk magang atau K3 juga langsung bisa dipilih di dalam link ini. Diklik ya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman langsung bisa. Nah, ini silahkan mengajukan surat pengesahan dekan di sini. Masuk. Ini kan prosesnya juga nanti akan muncul di sini apakah sudah diproses atau belum ini. Misalkan ditolak di ACC proses apa kayak gitu nanti bisa dilihat di sama teman-teman ya. Jadi nggak usah apa kebanyakan tanya ke adminnya kayak gitu. Ini harus login ya. Nah, ini akan nanti teman-teman bisa lihat di sini ada silakan baca baik-baik karena layanan ini bukan hanya untuk prodi komunikasi saja. Sehingga teman-teman harus lihat. Nah, kita harus mengikuti prosedurnya. Silakan melakukan pengajuan secara urut. Jadi ketika kalian belum punya ID magang, silakan berarti kalau pertama kali pasti belum ID magang. Silakan melakukan apa namanya urutan yang pertama dulu. Silakan klik di sini mengajukan ID magang. Kemudian nanti kalau sudah ID magang sudah dapat, baru silakan mengajukan pengajuan pengantar magang. Gitu. Nanti kalau misalkan pengajuan dosen pembimbing nanti nggak masalah. Ketika kalian sudah magang dulu nggak masalah. Itu oh nanti sudah mau selesai magang baru mengajukan dosen pembimbing juga bisa gitu ya. Jadi nanti ketika ngajuin dosen pembimbing ini misalkan kalian magang di libur semester 5. Oh, kalian ajuin dulu lah ID sama pengantar magangnya. Otomatis kan belum bisa mengajukan dosen pembimbing karena belum ada KRS yang diisi, KRS K3 itu ya. Nah, nanti ketika sudah masuk ke semester 6 sudah bisa KRS, sudah bisa apa namanya masuk ke semester 6 baru ngajuin lah dosen pembimbing magang karena di situ kan pasti diminta untuk upload KRS K3 yang sudah di kalian input gitu. Nah, nanti terakhir ini ucapan terima kasih ya buat instansinya. Biasanya kan mereka membutuhkan itu gitu. Kemudian, nah ini yang untuk magang sehingga di sini banyak link ya. Tolong teman-teman itu rajin untuk membaca.
Kalau ini kemarin sudah diinfokan pasti ya dari tim MBKM terkait dengan surat untuk MBKM ya teman-teman. Nah kalau yang magang kan fokusnya ke pengajuan magang K3 atau kalau BBT itu untuk prodi yang lain tentunya. Nah punya kita kan yang fokusnya ini. Jadi jangan tanya, Bu ini linknya benar ya Bu, itu kok tapi ada tulisan magang atau BBT ya nggak apa-apa kan K3-nya ada di sini. Jadi nggak usah bingung. Kadang tuh ada yang tanya hanya hal seperti itu. Jadi semua ini diproses secara online ya teman-teman gitu. Nanti makanya email itu harus aktif punya kalian. Oke, kemudian berikutnya masuk ke nah ini yang tadi sama ya dosen pembimbing magang. Kemudian ini laporan akhir. Nah, nanti ketika semuanya sudah selesai tentunya nanti melalui prosedur apa namanya bimbingan K3 ketika sudah mengajukan dosen pembimbing, silakan komunikasi untuk apa namanya untuk bimbingan laporan magangnya gitu. Kemudian nanti jadi upload di laporan akhir linknya sudah ada di informasi website sebentar. Kita akan buka websitenya. Hmm. Oke, jadi nanti teman-teman sebetulnya untuk magang ini sudah kami fasilitasi dengan tim di Prodi itu melalui informasinya lengkap di websitenya ilmu komunikasinya. Nanti teman-teman bisa klik ini info perkuliahan terus kuliah kerja komunikasi atau K3. Nah, di sini sudah sangat jelas bagaimana alur pelaksanaan K3. Nah, ini kan sudah dijelaskan. Kemudian, nah ini linknya jangan sampai eh, oh belum bisa. Fresh apanya? Gimana udah muncul? Ini udah muncul belum? Ini webnya udah muncul ya? Udah. Ya. Oke, jadi mulai September 2023 memang layanannya sekarang menggunakan layanan yang tadi saya buka ini ya, kayak websitenya fakultas ini. Silakan nanti bisa apa dipahami, jadi harus berurutan gitu ya. Kemudian untuk teman-teman saya mencoba untuk menyampaikan untuk teman-teman yang angkatan 2019 misalkan ada yang masih magang itu kemudian dulu saya sudah mengajukan surat tapi bukan pakai layanan yang ini Bu gitu. Jadi gimana? Nah, berarti kalian kan apa namanya belum masuk ke dalam sistem yang baru. Nah, buat teman sudah magang lama, kemudian belum mengajukan dosen pembimbing misalkan, nah silakan tetap melalui prosedur dari awal menggunakan link yang terbaru. Silakan ajukan ID magang lagi, tapi kan saya sudah selesai Bu magangnya. Oh, tidak apa-apa. Nggak masalah itu ya. Karena tetap harus ngikutin prosedur. Kalau enggak itu tidak bisa. Kalian langsung milih, misalkan langsung pilih di dalam layanannya, misalkan yang apa namanya, yang dosen pembimbing aja itu nggak akan diterima. Itu pasti itu nggak bisa diproses nanti. Sehingga tetap harus menggunakan prosedur dari nomor satu. Nah, itu khusus untuk angkatan yang sudah lama ya. Gitu. Jadi apa namanya harus ngikutin prosedurnya dari awal. Nah, jadi tetap harus mengajukan ID magang dulu, kemudian silakan surat pengantar juga gitu ya. Nah, kemudian, nah di sini kan sudah ada catatannya. Sebelum peraturan yang ditetapkan, mengisi dan lengkap form pengajuan di atas khusus pada pengajuan ID magang. Meskipun bulan dan tanggal sudah terlewat, itu tidak masalah. Jadi ID magang itu harus apa namanya harus punya dulu ID magangnya. Kalau nggak punya ID magang, nanti mau ngajuin dosen pembimbing magang nggak bisa gitu. Nah, sehingga buat angkatan yang sudah terlewat, nah silakan tetap mengikuti prosedur untuk mengajukan ID magang. Kemudian, nah ini sudah dijelaskan di sini ke instansi, kemudian kehadiran. Nah, jadi nanti di dalam apa namanya proses K3 itu teman-teman akan teman-teman akan apa namanya is, is, mute 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 mute. Kemudian di sini juga apa namanya sudah ada buku panduannya. Oh, di sini ada buku panduannya. Cuman kita jelasin untuk yang ini ya dulu aja. Nah, di sini kan ada buku panduan K3 itu. Nanti silakan boleh dibaca ya.
Nah, ini banyak penjelasannya di sini, ruang lingkup kerjanya, sasarannya, kemudian persyaratan, kemudian prosedur apa namanya dari K3 sendiri. Kemudian nanti di sini juga ada beberapa ketentuan untuk apa namanya penulisannya juga. Nah, cuman akan lebih mudah jika kita lihat template-nya. Nah, ini terlihat ya template ketiganya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat template laporan ketiganya. Jadi kalau misalkan nanti Bu, saya sudah selesai magang tapi belum dapat dosen magang nih gitu. Jadi daripada masih nunggu dosen pembimbing magangnya, itu silakan kalian nyusun dulu sesuai dengan template ini. Itu akan lebih cepat. Nah, karena ada beberapa beberapa apa namanya isian yang tentunya teman-teman harus ngisi ketika kalian magang. Nah, contohnya seperti ini. Gitu. Jadi teman-teman akan menyusun kayak kehadiran gitu ya. Ini harus disusun ketika kalian apa namanya di instansi. Nah, kemudian jenis pekerjaan yang dilakukan ini kan ada form nanti, form lampiran ketiga sama keempat. Nah, ini juga harus diisi. Misalkan ini kegiatannya apa? Ini typing studio, kemudian ada live typing bikin naskah, live typing dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman perlu untuk kalian isi. Jadi ketika ngisi ini kan ketika kalian magang, masih magang itu masih gampang ya. Maksudnya nggak nunggu nanti-nanti, tapi kalau udah selesai magang, itu nanti akan bingung gitu. Kemarin ngapain aja ya? Tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Nah, jadi bingung. Dan ini kan harus ada parafnya dari pembimbing lapangannya. Gitu. Jadi silakan nanti bisa ngikutin ini sudah jelas. Dari template yang sudah berikan tuh sudah jelas di situ. Dan ada contohnya juga. Nah, itu jadi teman-teman nggak usah bingung. Kayak gitu ya. Nah, di sini ada di bagian bawah sini. Nanti di website apa? Nah, di sini ada template terbaru ketiga. Nah, ini lampiran-lampiran ini adalah lampiran yang ada di template ini, lampiran ini. Apa namanya? Lampiran 01, 02 ini. Jadi ini ini nanti teman-teman bisa download di bagian ini. Lampiran ini. Lampiran 2 itu apa? Lampiran 3, lampiran 4, 5, 6 kayak gitu. Nah, di sini kan sudah ada nanti ya kan. Lampiran 03, lampiran 4 kayak gitu. Nah, ini tinggal kalian downloadnya di bagian yang sini. Gitu. Kita sudah sediakan semuanya. Nah, nanti makanya harus rajin untuk membaca. Nah, kemudian di sini kan juga ada lembar pengesahan, lembar pernyataan tidak melakukan plagiat. Ini silakan lembar ini teman-teman itu untuk apa namanya? Ditandatangani dan dikasih materai. Nah, kan ada lembar gini ya. Nah, ini eh, materainya itu 10.000 kayaknya sekarang bukan 6.000 ya. Ini belum diganti. Nah, jadi lembar ini tuh biasanya teman-teman tuh harus dibalikin sama pembimbing atau pembimbing magangnya. Karena apa? Karena belum dikasih materi dan belum ditandatanganin. Itu kan kayak bolak-balik gitu ya. Makanya ini perlu dibaca. Kalau di sini diminta ada materainya dan tanda tangan, tentunya itu harus diisi. Gitu. Nah, yang sering terjadi adalah masih dikosongkan. Gitu. Jadi nanti dibalikin lagi. Bisa balik. Nah, kemudian di bagian bawah juga ada apa namanya lembar pengesahan. Kalau lembar pengesahan ini kan nanti teman-teman jangan lupa ketika teman-teman nanti misalkan sudah selesai magang, itu silakan bagian pembimbing lapangan ini itu harus sudah menyetujui laporannya. Otomatis kan sudah konsultasi dulu dengan pembimbing lapangannya sebelum ke pembimbing prodi. Itu bagaimana sih nanti laporan kalian? Karena kan kalian juga minta nilai gitu. Jadi ada nilai yang diberikan oleh oleh instansi juga. Nah, di situ kan ketika kalian sudah konsultasi laporannya, nanti kemudian dapat nilai, otomatis jangan lupa tanda tangan. Nah, ini sering terjadi mahasiswa belum ditandatanganin ke dosen pembimbing lapangan, tapi sudah dikirim ke dosen pembimbing dari prodi, gitu. Sehingga nanti dibalikan dulu gitu. Nah, kemudian nanti ada ini juga.
muncul pertanyaan apakah nanti penilaian dari instansi itu apakah boleh misalkan tidak menggunakan form yang dari prodi gitu ya. Bisa. Jadi di sini kan ada lembar keberapa yang nilai. Bukan ini. Ini juga. Hmm. Nah ini, jadi ini lampiran kelima itu adalah form nilai yang kita bikin dari prodi. Nah di sini itu kan ada ketentuannya ya. 81 sampai 100 itu adalah A sesuai dengan konversi nilai dari Amikom. Nah, kemudian nanti biasanya ada pertanyaan gini, Bu, di instansi tempat saya magang, itu mereka punya form nilai sendiri. Apakah itu diperbolehkan? Tentu boleh. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah silahkan ketika menggunakan form dari instansinya, pastikan bahwa konversi nilainya itu dari pihak instansi sudah paham, sudah sesuai dengan ini. Agar apa? Agar nanti tidak miskom gitu ya. Nah, ternyata mahasiswa ini dia itu nilainya A, tapi dikasihnya 80. Di instansi itu pahamnya 80 itu A. Tapi kalau di kita 80 itu B. Nah, jadi ada pernah terjadi yang seperti itu. Nah, karena tidak menggunakan form dari kita. Nah, jadi yang perlu kita pahamkan adalah ketika form itu dari pihak instansi, pastikan pihak instansi memahami konversi nilai yang ada di kita. Gitu. Jadi kalian kan boleh memberikan informasi. Oh ya, nggak apa-apa Pak, menggunakan form nilai dari sini gitu. Tapi untuk apa namanya konversi nilainya itu silakan mengikuti dari kampus kayak gitu. Nah, jadi itu yang perlu dipahami oleh teman-teman agar tidak salah. Jadinya kan yang rugi adalah kalian sendiri tentunya. Itu ya. Jadi boleh diperbolehkan menggunakan form penilaian dari pihak instansi. Gitu. Yang harus dipastikan lagi setelah itu adalah cap disertai cap perusahaan. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau di sini amplop tertutup kok kalau biasanya kan dikasih amplop gitu ya. Kalau misalkan kalian sudah apa namanya biasanya kalau instansi yang udah deket kan ya ya udah langsung dikasih aja gitu. Sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting harus ada capnya gitu. Kalau nggak ada capnya ya nanti nggak sah dong nilainya gitu. Itu bisa aja diisi sendiri. Nah itu ya. Jadi itu perlu dipahami oleh teman-teman. Nah kemudian apa lagi? Nah, di sini ada ada bukan peraturan baru ya, ada eh, kebijakan baru terkait dengan form perubahan dosen pembimbing. Nah, apakah ketika nanti teman-teman sudah dapat dosen pembimbing, apakah boleh ganti dosen pembimbing? Nah, biasanya ada pertanyaan seperti itu. Nah, di sini kita memperbolehkan, tetapi ada syaratnya. Tidak semudah itu kita ganti dosen pembimbing. Nah, jadi dalam form ini mahasiswa akan diminta untuk mengisi. Kemudian harus jelas alasan mengajukan pergantian dosen pembimbing itu harus jelas gitu. Di pihak mahasiswa dan juga pihak dosen juga boleh mengisikan gitu ya. Kenapa gitu. Nah, dan di sini harus ditandatangani oleh dosen pembimbing awal. Misalkan apa namanya? Saya magang, saya dapat pembimbingnya Bu Giza, tapi karena Bu Giza itu sangat sibuk sekali, jadi saya sulit untuk bimbingan. Nah, jadi kan alasannya adalah karena saya harus ngajar semester ini. Jadi, tapi Bu Giza belum bisa karena dia sibuk. Itu kan banyak cuti misalkan gitu. Terus akhirnya saya mengajukan dosen pembimbing apa pergantian dosen pembimbing. Tapi alasannya sudah jelas dan Bu Giza juga akhirnya bisa menandatangani karena dia merasa memang kewalahan ya untuk membimbing gitu. Jadi boleh. Nah, gitu ya. Jadi di sini sudah ada ketentuannya. Form telah diisi lengkap, kemudian nanti akan apa namanya disampaikan melalui email mahasiswa. Jadi nanti untuk apa namanya untuk pemberitahuan untuk pergantian dosennya itu akan masuk ke email mahasiswa lagi. Nah, jadi nanti mahasiswa itu ketika mengajukan dosen pembimbing di dalam sistem yang ada di website tadi ya, di dalam sistem di website tadi untuk pengajuan dosen pembimbing yang fakultas tadi itu nanti akan ditambahkan fitur untuk pergantian dosen pembimbing gitu. Jadi mengajukan ulang.
Jadi nggak perlu kemudian ngajuin, karena kan kalau pakai sistem itu dia nggak bisa ngajuin dua kali. Maksudnya gimana ya? Maksudnya tuh nggak bisa kayak ngisinya tuh ya tetap di link yang sama gitu. Tapi nanti teman-teman bisa melakukan revisi pengajuannya itu. Nah, nanti ada fitur tambahan itu namanya form untuk mengsubmit form ini ketika memang akan melakukan pergantian dosen pembimbing K3. Tetapi kalau misalkan kalian tidak melakukan pergantian dosen pembimbing K3 ya nggak usah diisi. Kalian kan mengajukan dosen aja sih, berarti nggak usah ngisi yang apa, nggak usah nge-submit untuk yang bagian form apa perubahan dosen karena kan baru mengajukan. Nah, kecuali kalau memang akan melakukan pergantian itu baru akan melakukan submit di yang bagian perubahan dosen pembimbing tadi gitu ya. Ini hanya untuk yang memang melakukan pergantian. Kalau tidak hanya mengajukan dosen aja berarti tidak perlu mengsubmit form ini. Nah, terus di sini ada kebijakan yang baru adalah semoga aja nanti ada dosen yang pada ikut ya, dosen prodi misalkan di sini. Apabila dosen dalam kurun waktu 3 kali 20 menit tidak memberikan respon ketika dihubungi mahasiswa, ketika akan melakukan pengajuan pergantian dosen nih, misalkan apa namanya, kok sudah menginformasikan Bu kalau Pak saya atau Bu Pak saya atas nama ini SPD dari Prodi saya mendapatkan dosen pembimbing K3 adalah Bapak atau Ibu gitu. Nah, kemudian sudah misalkan sudah mengirim itu. Kemudian untuk selanjutnya misalkan nanti oh iya nanti silakan bimbingan bisa di jam, biasanya kan seperti itu ya, akan menginformasikan gitu dari pihak dosennya melalui email atau misalkan harus datang langsung saya jam berapa dari hari ini misalkan kayak gitu. Nah, udah. Nah, ternyata di tengah-tengah itu mengalami kendala karena dosen ini mungkin sibuk atau apa tidak merespon, susah untuk diajak komunikasi untuk bimbingan susah sehingga kalian sangat apa namanya terkatung-katung ya atau mungkin terbengkalai untuk bimbingan. Nah, kemudian solusinya adalah melakukan pengajuan dosen pergantian dosen gitu. Nah, karena waktunya sudah mepet nih, batch 1 mau ngejar batch 1 mau yudisium misalkan atau misalkan mau sidang atau misalkan mau akhir semester misalkan. Nah, sehingga silakan boleh mengajukan pergantian dan misalkan dosen tersebut ketika sudah dihubungi untuk melakukan pergantian dosen pembimbing, perubahan dosen pembimbing, tapi tidak merespon dalam 24 jam, itu mahasiswa boleh skip tanda tangan. Jadi boleh tanda tangan dosen pembimbing itu boleh di skip. Tetapi syaratnya harus melampirkan bukti screenshot chat ke dosen apabila dosen dalam kurun waktu tersebut tidak merespon. Itu biasanya kan itu sering terjadi ya, tidak merespon karena mungkin sibuk atau mungkin lupa atau apa itu sebetulnya bisa di-up dulu. Tapi ketika kalian sudah 3 kali 3 hari kan mengingatkan tapi tidak direspon, nah sebetulnya karena sudah urgent atau sudah mepet waktunya silakan boleh langsung mengajukan perubahan dosen tapi dengan melampirkan screenshot chatnya itu untuk kemudian disubmit ke dalam pengajuan ulang. Jadi pengajuannya itu pasti nanti data kalian akan kalian revisi gitu dengan menambahkan perubahan dosen pembimbing. Karena form ini kan hanya diisinya tuh sekali, tapi kalau misalkan ada revisi atau ada pengajuan ulang itu datanya juga akan sama, tapi tinggal nanti apa yang akan diupdate dari data tersebut gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau bisa ditunjukkan ya Bu Rifka, kalau mungkin bisa ditunjukkan form apa dari apa namanya proses pengajuan itu bisa ditunjukkan nggak? Nggak bisa. Ya? Oh, nggak bisa ya. Oh, jadi nanti istilahnya teman-teman ketika nanti akan mengajukan, misalkan ketika ngajuin dosen pembimbing misalkan, terus diminta revisi. Nah, silakan di situ kan ada catatannya. Nah, catatan itu silakan direvisi. Misalkan kalian harus melampirkan, biasanya yang salah itu adalah kalian melampirinya malah surat pengantar. Padahal yang di situ adalah surat penerimaan dari pihak instansinya yang disubmit dalam surat pengajuan dosen pembimbing itu. Nah, yang sering salah itu. Nah, sehingga diminta revisi silakan melampirkan surat penerimaan dari instansi, bukan surat pengantar. Nah, tentunya nanti kalian akan mendapatkan feedback kalau itu ditolak. Nah, ketika kalian revisi, itu pasti akan menggunakan data itu lagi, tapi akan di
submit ulang kayak gitu. Nah, itu sama halnya ketika nanti kalian sudah mengajukan dosen pembimbing, terus sudah dapat dosen pembimbingnya, tapi kita akan melakukan perubahan karena kendala tadi apa namanya komunikasi dengan dosennya tadi. Nanti kalian tinggal akan revisi tapi harus menambahkan dengan submit form perubahan dosen pembimbing ini yang sudah di tanda tangannya atau sudah dilengkapi intinya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk perubahan yang saat ini gitu ya. Nanti lebih detailnya kan teman-teman bisa apa membaca secara cermat, melihat semua apa namanya lampiran, semua data di sini untuk dipahami bagaimana prosedur K3, bagaimana prosedur layanan untuk magang ini, kemudian apa saja yang harus dilakukan. Nah, terus yang terakhir adalah tanggal-tanggal penting di sini sudah diinformasikan bahwa batch 1 itu akan dibuka maksimal 20 Maret 2024. Gitu. Jadi web satu tuh maksudnya nilai nilai itu bisa dikeluarkan. Itu tapi ini biasanya bisa kita keluarkan apa misalkan untuk mahasiswa tingkat yang angkatan 2020 misalkan. Karena dia harus ngejar yudisium. Otomatis itu juga bisa ikuti batch ini. Nanti nilainya bisa dikeluarkan duluan. Nah, kemudian kalau yang batch ini kan tengah-tengah ya, yang mau yudisium juga bisa pakai batch yang ini. Kemudian kalau untuk yang kayak mahasiswa yang angkatan 2021 itu kan belum ngejar ke yudisium dan lain sebagainya. Nah, bisa ikut yang batch 3. Kalau batch 3 ini tentunya ini yang bareng dengan nilai ujian akhir keluar. Ini yang batch ini gitu. Jadi kalau yang atas itu bisa diikuti oleh angkatan-angkatan yang atas karena akan mengejar apa nilai K3 itu keluar lebih cepat. Itu kalau nunggu akhir semester itu kan lama. Nah, sehingga bisa mengikuti timeline dari batch ini gitu ya. Nah, itu khusus untuk angkatan yang atas. Itu untuk angkatan 2021 itu bisa ngikutin timeline yang ini karena kan nggak buru-buru juga. Itu. Jadi apa bareng sama nilai di akhir semester besok ini. Begitu, kemudian untuk selanjutnya paling beberapa pertanyaan ya, Bu Rifka mungkin yang sering muncul itu apakah kemudian magang ini ini kita stop share ya. Apa kemudian magang ini misalkan boleh kita apa ya? Apa sih biasanya Bu Rifka? Kalau yang banyak pertanyaan tuh misalkan oh, misalkan apakah magang ini boleh misalkan kita cuma 1 bulan aja gitu ya. Tadi belum ada ketentuannya ya. Jadi kalau di kita minimal magang itu 1 bulan. Gitu. Jadi silakan lihat apa tanggalannya ya. Jadi 1 bulan itu kan berarti kurang lebih 30 hari. Gitu. Jadi mulai kapan, berakhirnya kapan. Gitu. Kemudian em, maksimal itu 3 bulan. Jadi 3 bulan itu karena kita magang reguler ya, bukan MBKM, kecuali ini untuk yang MBKM ya. Kalau MBKM kan memang 4 sampai 6 bulan gitu. Nah, jadi kalau reguler itu maksimal 3 bulan. Gimana Bu? Misalkan saya diminta sama instansi tapi lebih dari 3 bulan karena diperpanjang. Karena mungkin bagus gitu ya. Atau mungkin instansinya memang masih membutuhkan gitu sehingga diperpanjang. Nah, sebetulnya itu tergantung dari mahasiswanya. Kalau memang bersedia ya silakan gitu. Tapi yang dilaporkan dalam laporan itu maksimal hanya 3 bulan saja. Itu yang ditulis di laporan, laporan ketiganya. Nah, jadi kalau nanti sampai beberapa bulan itu nanti akan kebanyakan gitu. Nah, mungkin bisa juga teman-teman silakan nulis ya itu sudah ditulis sama Bu Rifga. Boleh menuliskan pertanyaan jika ingin bertanya gitu biar lebih efektif dan cepat. Biasanya itu diperbolehkan ya. Jadi maksimal itu adalah 3 bulan. Kalau misalnya lebih ya nggak apa-apa. Tapi yang dilaporkan hanya 3 bulan yang kalian lakukan. Itu kemudian biasanya itu ada pertanyaan tadi perubahan dosen pembimbing sudah. Pertanyaan terkait dengan apa ya? Oh ya ini. Nah, sebisa mungkin karena ini kan sudah masuk ke angkatan 2020 dan 2021. Jadi kita menerapkan aturan bahwa magang itu ada expirednya. Jadi kalian harus memperhatikan ketika kalian sudah magang itu silakan segera menyusun laporannya dan menyelesaikan. Makanya tadi saya sudah sampaikan bahwa bisa mulai di semester di
apa namanya di libur semester 5 dan nanti bisa bikin laporannya di semester 6 dan nilainya keluar di semester tersebut. Nah, itu kan akan lebih cepat. Karena apa? Karena ada expirednya. Maksimum kita kasih waktu adalah 1 tahun pelaksanaan magang. Gitu, misalkan kalian sudah magang nih di semester ini, gitu. Terus kemudian semester depan harusnya udah mengerjakan laporan. Karena udah selesai dong semester ini. Terus kemudian kita kasih waktu 2 semester itu agar semester berikutnya bisa ngerjain laporan dan menyelesaikan. Nah, kalau sampai ke semester berikutnya lagi, nah bisa saja itu nanti mengulang magangnya. Itu makanya harus memperhatikan. Makanya kita udah kasih 1 tahun atau 2 semester itu sudah sangat apa ya, sangat pas gitu ya. Normalnya seperti itu gitu. Tapi biasanya kan ada mahasiswa yang cepat. Jadi hanya 1 semester aja dia bisa magang dan menyelesaikan laporannya gitu. Nah sehingga itu akan lebih bagus kalau seperti itu. Nah kemudian untuk apa namanya kayak teknisnya apakah kemudian nanti instansi boleh memberikan aturan atau ketentuan misalkan itu boleh karena gini ketika kita magang atau kalian sudah kita antarkan dengan surat pengantar ke instansi dan instansi sudah membahas dengan menerima mereka menerima kalian itu berarti otomatis kita sudah menyerahkan kalian ke instansi kan? Berarti instansi sudah menerima, berarti instansi bertanggung jawab atau instansi memiliki tanggung jawab untuk ya tadi memberikan pembimbing lapangan, kemudian memberikan nilai, tentunya memberikan apa namanya pekerjaan atau job desk yang paling nggak ya sesuai gitu ya, sesuai dengan bidang yang kalian tadi gitu. Nah, kemudian berarti kalian harus mengikuti aturan atau prosedur dari pihak instansinya gitu. Nah, sehingga yang perlu diperhatikan. Karena sering sekali ada beberapa instansi yang kemudian harus menghubungi kami atau menghubungi pihak prodi karena mahasiswa itu tidak mau mengikuti aturan di instansi. Nah, ini pernah terjadi. Nah, sehingga eh, waktu itu yang terjadi adalah si mahasiswa ini itu mendapatkan instansi yang standarnya instansi nasional gitu ya instansi nasional. Nah, otomatis instansi nasional itu pasti mereka punya standar dalam kerja. Jadi dari kinerjanya mereka tuh mereka punya standar. Karena mereka juga apa namanya punya prosedur sendiri ketika mereka melakukan open magang gitu ya. Nah, tetapi ternyata mahasiswa yang kemudian di instansi tersebut itu tidak mampu mengikuti kedisiplinannya, kemudian prosedur yang kemudian harus mereka ikuti di tempat tersebut, di instansi ini. Nah, sehingga itu membuat beberapa hal kacau. Oh, di tim di kerja tim di instansi ini gitu ya, karena kehadiran mahasiswa ini yang tidak mengikuti aturan. Nah, akhirnya itu kan berarti instansi juga dirugikan satu. Yang kedua juga itu membuat budaya di kinerja di tim itu juga tidak bagus. Itu juga menghambat banyak hal tentunya. Nah, akhirnya instansi ini menghubungi kami. Nah, konsekuensinya yang mereka akan lakukan adalah mereka tidak bisa memberikan nilai bagus untuk magangnya gitu dan memberikan dan meminta pihak prodi untuk memberikan teguran kepada mahasiswa ini. Nah, ini pernah terjadi seperti itu dan itu mungkin juga gitu untuk teman-teman yang nantinya akan magang gitu ya. Nah, sehingga yang kami lakukan adalah audiensi pada waktu itu ya. Sehingga nilai itu ya pada akhirnya pihak prodi kita tidak bisa istilahnya apa ya kayak memohon untuk nilainya tetap dibagusin dong gitu kita nggak bisa karena memang itu pure sudah kesalahan dari si mahasiswa karena tidak bisa ngikutin aturan di instansi itu memang itu harusnya sudah disampaikan dari awal soalnya ketika kita masuk ke instansi itu gitu kan sudah mau sesuai dengan prosedur. Nah, sehingga pihak prodi pun pada akhirnya ini kita sepenuhnya menyerahkan kepada instansi silahkan. Itu mau diberi sanksi seperti apa. Nah, salah satunya dengan nilai itu ya kita akan mengikuti gitu ya. Kecuali kemudian apa namanya ada permasalahan yang lain gitu. Misalkan ada beberapa permasalahan yang mungkin dari pihak instansi juga ada hal-hal yang
tidak sesuai misalkan kontrak di awal atau tidak sesuai dengan ketentuan ketika awal masuk apa yang disampaikan misalkan, nah itu sebenarnya juga juga bisa kita menuntut kepada instansi gitu ya seperti itu. Nah makanya kalau kalau misalkan kita magang itu silakan mencari instansi yang memang jelas gitu. Ada beberapa instansi yang mungkin bisa kita tawarkan juga gitu. Tapi kemudian kita juga nggak bisa untuk memastikan bahwa sebanyak ini mahasiswa itu diterima instansi ke instansi mana saja gitu. Nah, karena memang itu agak kesulitan karena banyak banget. Tapi biasanya kita akan memberikan informasi untuk yang reguler ya ini bukan MBKM. Kalau MBKM mah khusus ya. Kalau yang reguler kita akan memberikan informasi jika ada lowongan magang. Dan biasanya kalau misalkan ada permintaan khusus, kami juga akan membuat open recruitment gitu. Tapi dengan syarat khusus dengan kebutuhan instansi. Itu untuk yang magang reguler. Itu juga pernah seperti itu. Itu cuman kita juga nggak bisa yang kemudian memastikan semuanya atau sebanyak apa instansi bisa menerima mahasiswa di kita dan memastikan itu semua gitu. Sehingga memang di beberapa kampus pun juga melakukan hal yang sama bahwa mahasiswa itu memang tetap diminta mandiri untuk mencari instansi yang sesuai dengan bidangnya dia dan yang memang sesuai dengan apa namanya eh, ketertarikannya lah mahasiswa masing-masing mahasiswa gitu sehingga itu yang akan lebih 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 oke nantinya gitu ketika kalian juga megang juga itu sesuai dengan bidang kalian kalian juga sudah klik sama instansinya itu kan akan lebih enak nah seperti itu karena hal itu juga gitu nah kemudian oh ini udah banyak pertanyaan ya teman-teman mungkin sambil dijawab ya Bu Dika ya. Syarat tempat magang gimana Ibu? Apakah harus PT atau CV atau bagaimana? Nah, jadi sebetulnya kalau di sini kan apa namanya teman-teman mahasiswa itu kadang kesulitan juga ya untuk memastikan bahwa instansi ini adalah bagian dari PT atau dia udah CV gitu. Karena kan itu ada kayak semacam syarat khusus ya. Karena untuk untuk mendirikan sebuah PT atau CV kan nggak semua instansi punya itu gitu kecuali kalau yang dari nasional gitu. Nah, jadi apakah wajib itu? Sebetulnya tidak wajib. Nah, yang wajib itu adalah kalian harus memastikan bahwa instansi itu sesuai dengan bidang kalian. Jadi ada mahasiswa yang pernah mengajukan magang di toko kelontong. Itu saya nggak ngerti itu bidangnya apa. Gitu loh. Jadi itu yang kemudian kenapa bisa mengajukan itu di surat pengantarnya. Gitu kan. Maksudnya kan jadi nanti mau jadi apa? Mau jadi adminnya toko kelontong atau gimana? Nah, sebetulnya itu yang kemudian apa mengganggu kita gitu ya. Maksudnya yang harus kita highlight di sini adalah bidangnya. Bidangnya itu sesuai gitu. Jadi ya gitu ya Mas Ragil gitu. Jadi tapi sebaiknya itu lebih bagus kalau memang dia PT atau CV karena dia pasti udah resmi. Dan kalian juga tahu, nanti untuk instansi-instansi yang resmi itu, otomatis nanti insight yang akan kalian dapatkan juga akan lebih bagus gitu loh. Jadi sebetulnya mahasiswa itu kan kita punya kesempatan semester ini buat magang nih. Kita juga difasilitasi loh sama kampus pakai surat pengantar. Kemudian kita juga apa namanya punya 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 power karena kita mahasiswa. Jadi punya kesempatan untuk magang gitu loh. Kalau udah lulus kan udah nggak magang lagi ya. Maksudnya kita nyari kerja gitu. Tapi ketika kita mahasiswa, kita masih punya kesempatan dan punya power untuk mengajukan magang itu gitu loh. Nah, silakan manfaatkan untuk kalian itu di tempat magang yang memang potensial, yang memang sesuai bidang, yang memang bagus. Jadi kalau instansinya bagus, otomatis kerjaannya untuk kalian itu juga akan bagus. Pengalaman dan insight yang kalian terima juga akan bagus gitu. Kalau kalian nyarinya ya udahlah yang penting magang aja sasae gitu. Ya pasti dapatnya juga insight-nya juga entah-entah apa. Nah, itu yang harus jadi catatan di situ sebetulnya. Bukan persoalan CV atau PT. Gitu ya. Kemudian angkatan 2000 itu ini memiliki total SKS 116. Apakah bisa magang K3? Soalnya tadi infonya minimal 118. Berarti
Ya, Bu Rifka akan menjawab itu ya sebentar. Oke, terima kasih Mas Viro untuk pertanyaannya. Ini juga saya tadi meng-highlight ya, karena yang disampaikan Bu Ervina tadi infonya minimal 118 dan ini sebetulnya berlaku untuk angkatan 11 ke atas ya. Jadi karena kalian angkatan 20 dan 21 itu di semester 1 dan 2 kan hanya mengambil 22 SKS kalau tidak salah, sehingga memang ada minimal SKS yang tidak sama dengan angkatan 2019 ke atas. Sehingga di sini masih diperbolehkan selama kalian sudah menyelesaikan semester 5. Gitu ya teman-teman. Untuk Mas Birul dan semua teman-teman di angkatan 2021, asalkan sudah menyelesaikan semester 5, di situ kalian sudah bisa mulai memproses K3 magang di semester 6. Itu ya, semoga menjawab. Baik, Bu Rifka, gitu ya, Mas Kirul ya. Ternyata tadi memang, oh Mbak, itu Mbak Birul, tolong Bu Rifka itu Mbak. Maaf Mbak Birul. Jadi mungkin tadi karena kita kemarin kan baru ada aturan baru ya, karena kan semester angkatan 2021 memang kemarin kan hanya di awal kan 22 SKS, nggak sampai 24. Nah, sehingga itu jadinya agak ada perbedaan BKS gitu. Nah, sehingga itu sebetulnya nggak masalah. Makanya nanti mungkin materinya next kita revisi 116. Dari 116 sudah bisa mengambil magang karena sudah selesai di semester 5 gitu. Karena untuk angkatan yang 21 ke atas itu kan pastinya dia akan beda dengan angkatan 2002 ke bawah gitu. Oke gitu ya, sudah dijawab ya Mbak Birul ya. Jadi boleh Mbak, yang penting sudah semester 5 selesai. Itu. Kemudian izin bertanya Bu, jika ada magang pada bulan Januari, apakah bisa diajukan sebagai pengantar K3 sebelum KRS K3 dibuka? Bulan Januari ini ya. Januari ini berarti kan sudah selesai kemarin tuh Januari itu luas baru baru oh udah libur ya. Nah, boleh. Jadi Januari itu kan sudah masuk ke libur semester semester ini ya. Nah, bisa. Sudah masuk bisa. Yang penting kamu sudah selesai semester 5 Mbak. Mas, ini Mas Arya bukan Mbak. Mas Arya ya. Jadi udah boleh gitu. Karena Januari kan udah masuk ke udah selesai semester semester limanya. Gitu. Jadi tadi kan saya bilang kalau mulai di libur semester karena memanfaatkan libur semester itu boleh gitu. Sudah boleh ya. Mengajukan surat daftar juga sudah boleh karena kamu sudah selesai semester 5. Kemudian ketika magang di luar kota, luar daerah, apa ketika magang di luar kota atau luar daerah apa diperbolehkan dan mohon izin juga apa saya mengisi surat pengantar magang, magang mengisi pengantar magang di sistem yang baru karena saya menggunakan sistem pengisi pengantar magang 2023 kemarin Ibu. Oke, jadi tadi sudah saya sampaikan Mas Muhammad ini ya. Jadi kalau pertanyaannya pertama itu pertanyaan yang kedua dulu yang saya jawab. Kalau misalkan kamu itu kemarin ngajunya sebelum September, otomatis harus ngajuin karena harus pakai ID. Jadi intinya kamu udah ngajuin udah punya ID magang belum? Kalau belum, otomatis kamu harus mengajukan ID magang dulu. Kalau nggak ajukan ID magang, nanti kamu nggak bisa apa ngelanjut ke tahap berikutnya. Mau ngajuin dosen pembimbing juga nggak bisa di situ nanti. Itu ya Mas Muhammad. Jadi pastikan kamu udah punya ID magang apa belum. Kalau belum silakan mengajukan. Kalau misalkan apa namanya kemarin sudah ngikutin misalkan September 2023 ya berarti udah ngikutin pakai sistem yang itu gitu karena itu mulai September. Oke, itu pertanyaan kedua. Yang pertama itu apakah boleh di luar kota atau luar daerah? Bolehkan. Nah, sebetulnya itu kalau kalian tidak apa namanya tidak MBKM itu agak susah karena kan nggak ada konversi mata kuliah. Jadi kalian tetap masih harus kuliah kalau ngambil di semester 6 magangnya. Itu kecuali kalian akan magang di semester yang depannya lah ketika kalian sudah ada gak ada mata kuliah yang di kelas. Ketika misalnya tinggal magang sama skripsi itu kan tentu bisa magang di luar kota. Gitu ya. Jadi pertanyaannya boleh apa enggaknya tergantung semesternya, Mas Muhammad. Jadi kamu semester berapa magangnya? Kalau semester ketika kamu semester 6 dan masih ada mata kuliah, otomatis nanti ya nggak bisa. Gitu. Karena kan kamu masih harus kuliah. Tapi kalau misalnya kamu nanti magangnya di semester yang tinggal skripsi, dan kamu nggak ada mata kuliah yang diulang, ya bisa aja di luar kota. Sambil ngejar skripsi sekalian
Bisa kan sama magang kayak gitu kan lebih efektif. Itu gitu ya jawabnya itu. Kemudian apakah ID magang harus tetap ada? Iya, harus ada. Jadi Mbak Felita kalau nggak punya ID magang, nanti Mbak Felita kalau mau ngajuin prosedur-prosedur di bawahnya itu nggak bisa. Mbak Felita angkatan berapa gitu. Disampaikan jika sudah kenal atau diterima oleh perusahaan tidak perlu lagi untuk mengajukan surat permohonan magang. Jadi tetap ngikutin prosedur aja. Jadi yang penting kalau nggak salah itu harus ada ID magang. ID magangnya, kemudian nanti kalau misalkan tidak dalam arti gini, misalkan nanti ketika kalian udah magang, kan ID magang itu kan ajuinnya kan, misalkan kamu sudah kenal sama instansinya nih, Felita ya, Felita udah kenal sama instansinya. Jadi ya udahlah masuk aja sesuai bidang kamu kok ini masa magang mulai besok gitu. Nggak usah pakai surat pengantar misalkan. Ya udah magang dulu aja. Tetapi untuk memenuhi aturan kita sesuai dengan ketentuan pengajuan tadi, berarti kan Mbak Felita hanya butuh itu sebagai apa ya, sebagai syarat gitu ya. Misalkan ID magang diajukan, pengantar juga diajukan, tapi kan Mbak Felita udah magang duluan nih. Tapi kan kalau nggak ngikutin prosedur itu kan nanti nggak bisa ngajuin pembimbing, gitu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi nggak perlu nunggu surat surat pengantarnya datang dulu itu kan karena kita udah kenal sama instansinya jadi bisa langsung magang itu kan privilege ya kalau seperti itu. Nah, terus nanti setelahnya tetap harus ngikutin prosedur dong Mbak Valita biar bisa mengajukan tahapan-tahapan yang berikutnya. Gitu. Maksudnya gitu ya. Jadi itu hanya untuk yang memang punya privilege untuk bisa magang tapi mungkin udah kenal gitu. Jadi kan ngajuin itunya bisa nanti gitu loh. Kan kalau misalkan teman-teman yang nggak punya privilege untuk apa namanya diterima dulu sama instansinya tapi harus pakai surat pengantar nunggu ya kan. Gitu ya Mbak Frida ya. Harus nunggu dulu. Pengajuan suratnya keluar dulu, baru kita kirimkan ke instansi, baru mereka akan membalas. Kayak gitu. Maksudnya itu. Ya. Jadi kan lebih cepat ya kan kalau pakai ordal, orang dalam. Gitu maksudnya ya. Lebih cepat. Tapi prosedur tetap diikuti dong, biar nanti sesuai. Ya. Oke, terus apakah boleh magang secara WFH? Nah, ini boleh saja sih. Ya kan sesuai dengan instansinya aja. Misalkan WFH tapi bidangnya apa? Kamu apa ya? Sing misalkan ya bisa kalau misalkan editor gitu kontennya dikirim gitu. Tapi instansinya jelas jangan WFH itu ternyata perusahaan ibu EDW, bapak EDW itu kan sambil pulang ke rumah itu kan jadinya gimana ya? Kohum beneran kalau jadi itunya WFH itu oh karena instansinya dia jelas. Tapi memang dia menerapkan prosedur untuk apa remote gitu loh biasanya kan. Tapi magangnya dari beberapa tempat itu kan bisa seperti itu. Maksudnya nggak harus ke kantornya mereka gitu karena memang mereka menerapkan kerjanya memang dari remote beberapa daerah gitu karena konten bikin apa itu kan juga bisa. Nah itu ya Mbak Arfi. Kemudian KRS Ilkom dimulai dari tanggal 9 sampai 12 kan magang saya mulai tanggal 12. Apakah bisa mendapat dospem? Nah, kenapa Berliana harus dapat dospem di awal? Emang mau sama dospemnya mau ngapain Mbak Berliana gitu loh. Kan nggak harus sama ketemu dospemnya tuh di awal. Jadi mau ngapain sebelum tanggal 12 itu sama dospemnya mau ngapain gitu. Paling juga dia apa-apain sama dospemnya gitu. Jadi Mbak Berliana itu nggak usah khawatir. Mbak Berliana magang dulu aja nggak apa-apa. Gitu kan. Jadi nanti ngajuin dosen pembimbingnya itu nanti aja. Kalau misalkan sudah mulai apa semesternya keluar apa bisa ngeprint KRS-nya, nah barulah boleh mengajukan gitu ya. Jadi kalau di awal-awal nggak pakai dospem dulu nggak apa-apa. Yang penting instansinya ada, instansinya respon mau nerima, mau ngasih surat penerimaan magang, ya itu yang penting itu tuh dulu. Gitu ya, Mbak Berliana dia. Nah, kemudian oh aku ada yang direct sih. Kenapa ini? Eh, oh, berarti teman magang yang disediakan oleh kurs kurs online tidak boleh ya karena gitu.
Menyelesaikan kurs langsung diarahkan mengerjakan proyek dari instansi. Sebetulnya itu tergantung dari instansinya ya, Nadia ya. Maksudnya instansinya dia resmi apa enggak? Apakah hanya apa ya? Maksudnya kayak pribadi gitu ya. Kalau misalnya dia memang dia perusahaan atau instansi yang memang resmi, dia punya punya istilahnya nama, kemudian punya aturan kerja yang jelas, kemudian dia juga resmi gitu. Itu juga bisa sih sebetulnya. Ini deh maksudnya saya agak bingung kurs-kurs online tidak boleh. Kurs-kurs online gitu maksudnya gimana? Ikut kurs atau ngerjain kurs-kurs atau gimana ya? Um, Mungkin maksudnya gimana? Kamu ada ini enggak? Muridku lagi ini soalnya lagi. Maksudnya gimana? Mungkin Mbak Nadia bisa memperjelas. Kurs-kurs online itu maksudnya kita ikut kurs online, terus nanti kita dapat project. Nah, berarti kan kamu nggak magang. Itu kan kamu kursus. Gimana ya? Maksudnya antara magang atau ikut kursus atau gimana ini yang dari Mbak Nadia ini agak bingung ya. Maksudnya kalau kamu magang di tempat kurs itu bisa, karena kan kamu juga nanti job desk kan dari kursnya, bahwa kamu nanti tim apa misalkan dari kurs apa kayak gitu. Nah, itu kan berarti magang. Jelas yang penting kalau magang itu intinya kan ya ada prosedurnya. Jadi kan kamu ditempatkan di divisi apa, terus pekerjaan kamu tuh ngapain saja. Misalkan ada project, ada kegiatan, ada pekerjaan itu kamu ngapain aja, itu kan jelas gitu ya. Dan ada yang membimbing gitu loh. Maksudnya kamu kayak nggak kemudian kamu datang dikasih kerjaan terus nggak diarahkan nggak diapa itu kan agak bingung juga seperti itu karena ada pembimbingnya dong di sana yang nanti dia akan bertanggung jawab ngasih kamu tanda tangan ngasih kamu paraf ngasih kamu nilai ngasih kamu evaluasi kalau memang nanti harus ada yang dievaluasi ya kan nah itu kemudian bentar. Saya angkatan 2001 jika mau magang mandiri di semester 6 atau 7 agar dikonversi di kampus, apakah perlu dipersiapkan saya syaratnya apa saja, Bu? Wow, sesuatu banget ya ini Mas Ayon. Tadi nggak ikutin dari awal ya. Jadi Mas, silakan ngikutin prosedur ini ya. Kamu baca Mas Ayon websitenya Prodi Ilmu Komunikasi dong nih. Itu nih di sini dibaca dengan seksama sebaik mungkin. Ada prosedurnya, bagaimana ketentuannya, ada apa panduannya, ada template laporannya, ada alur-alurnya gitu ya, Mas Ayon ya. Tadi mungkin rada carry iki lem lebu. Mbak yang menentukan durasi magang tuh agar dikonversi. Konversi itu bahasanya tolong bukan konversi ya. Maksudnya kalau konversi itu semacam kamu tidak melakukan apa-apa tapi dapat maksudnya ya kalau konversi itu bahasanya agak mungkin kalau K3 reguler itu bukan konversi ya. Maksudnya kalian magang, kalian dapat nilai dari instansi dan dapat nilai dari dosen pembimbing gitu. Kalau konversi kan bahasanya mungkin kayak NBKM gitu. Kalian misalkan magang selama 6 bulan nanti ada beberapa mata kuliah yang bisa mengkonversi kegiatan magang MBKM kalian itu ke dalam mata kuliah yang sudah ditawarkan tadi. Nah, itu kan kita bahasanya konversi. Nah, kalau yang disebut di mata kuliah di apa magang reguler ini itu bukan konversi, tapi kalian berhak mendapatkan nilai magangnya. Itu begitu ya. Pertanyaannya Mas Ayon, Bu apa Bu Rifka. Jadi saya agak ini karena Bu Rifka satu ruangan ya. Itu ya. Jadi syaratnya silakan dibaca ya Mas. Tadi sudah dijelaskan. Oh, apakah lebih baik semester 6 atau semester 7? Semester 6 kalau kamu memungkinkan ya silakan. Boleh di semester 6 kan sudah boleh. Gitu. Tapi kalau semester 6 ketika kamu masih mengambil mata kuliah, berarti kan kamu nggak jauh-jauh. Kan masih kuliah. Itu kalau misalnya di semester 7 bisa juga. Kalau nggak ada mata kuliah yang diulang, tinggal mata kuliah skripsi boleh keluar kota. Itu. Tadi itu sudah dijelaskan ya. Terus Ilham Akbar itu izin bertanya Bu untuk magang semester 6 masih ada mata kuliah wajib saat melaksanakan magang untuk kelas matkul wajib itu nanti bagaimana ya? Ya kalau misalkan semester 6 memang kita bisanya yang part time magangnya nggak full gitu loh masih bisa instansi itu biasanya dia memberikan izin ya beberapa instansi tapi ya nggak semua instansi ya ini tergantung instansinya memberi izin mahasiswa ketika ada kuliah jadi kalian harus menyerahkan jadwal kuliah tetapi yang perlu diperhatikan adalah kalian itu jujur maksudnya gini kalian nanti
udah jadwal kuliah tuh udah dikasih ke instansi. Terus tiba-tiba nanti kalian mendadak di luar jam kuliah itu kalian juga izin. Alasan bla bla A B C D E. Nanti di minggu berikutnya kayak gitu lagi. Nah, itu instansi juga biasanya akan menginformasikan gitu. Kalau itu tidak bagus gitu ya, makanya dia nggak bagus karena nggak sesuai dengan kesepakatan di awal karena dia di luar jam dia kuliah dia tetap izin. Nah, itu yang harus diperhatikan ya, kayak semacam ini pertanyaannya Mas Ilham ini ya. Sehingga nanti teman-teman mahasiswa ketika mendapatkan instansi yang mengizinkan kalian jam kuliah, itu tolong untuk dipergunakan sebaik mungkin. Gitu. Jadi jangan kemudian memanfaatkan itu untuk alasan yang lain. Gitu. Jadi instansi juga tahu karena mereka juga biasa untuk tempat magang. Jadi kalau kalian nggak jujur itu juga mereka akan tahu gitu gitu ya. Jadi itu bisa saja tapi itu memang harus cari instansi yang memang memberikan kesempatan untuk kita juga boleh kuliah gitu. Ada beberapa instansi yang seperti itu. Terus Muhammad lagi, kebetulan saya tinggal magang dan skripsi Bu dan alhamdulillah tidak ada mata kuliah mengulang. Nah, jadi bisa dong. Ibu dan di semester ini saya ingin mengambil K3 dan magang. Oke, silakan Mas Muhammad. Siapa ini? Muhammad Isna ini. Boleh tuh kalau mau magang di luar. Berarti kan tinggal skripsi aja boleh. Silakan cari instansi yang sebagus mungkin. Instansi skalanya nasional lebih bagus gitu ya. Sekaligus kamu dapat pengalaman di sana. Sekaligus kamu bisa mengajukan skripsi juga dari kegiatan magang itu gitu. Carilah permasalahan di tempat magang. Atau mungkin proyek-proyek apa yang kemudian bisa nanti kamu gunakan tapi harus izin dulu kalau itu ya siapa tahu bisa jadi karya untuk skripsi karya nanti gitu siapa tahu boleh yang menentukan durasi magang berapa lama itu dari instansi atau dari kampus Bu dari instansinya ya Mbak Rakil jadi kalau di kita itu hanya membatasi minimal itu 1 bulan ya nggak mungkin juga sih instansi ngasih magang Mbak magang seminggu aja itu nggak magang itu cuma bantu-bantu ya itu. Jadi kalau magang itu yang minimal normalnya sebulan. Gitu. Itu kalau dari kita juga sebulan. Kalau dari instansi biasanya mereka ya sesuai dengan ketentuan mereka. Ada yang minimal 2 bulan, ada yang minimal 3 bulan. Nah, itu kan silakan aja nanti Mbak Rakil, Mbak Rakil itu apa namanya kok Mbak Rakil sih? Mas Rakil boleh memilih sesuai dengan yang sesuai dengan apa namanya struknya yang mana. Fadilah, saya izin bertanya Bu, saya angkatan 21 pernah cuti di semester 4. Apakah saya dapat melakukan magang di semester 6? Otomatis kan belum ya memenuhi ya Bu Rif ya. Ya kata Bu Rifka belum memenuhi Mas Fadilah. Silakan fokus untuk menyelesaikan kuliah dulu. Ya, semester 7 aja ya Mas Fadilah ya. Bahkan boleh nanti aja, tapi paling nggak udah tahu prosedurnya dulu. Ya kan, sambil nyari-nyari relasi untuk magang. Mau soalnya dari kurs-kursnya ada program internship soal pihak kurs sama instansinya kolaborasi. Oh bisa, kalau memang ada program internship bisa Mbak Nadia. Berarti mereka kalau ada program internship itu udah jelas. Ya gitu, bisa Nadia izin bertanya Bu, mengirim surat diterima dari instansi lewat mana ya Bu? Karena di form itu surat satu dulu bagian pengajuan dosen suruh kirim surat diterima. Nah, gimana sih Fiona? Jadi Fiona, gini ya Fiona. Jadi ketika Fiona itu akan mengajukan dosen pembimbing magang, itu kan harus melampirkan di situ satu itu KRS ya kan atau KHS. Yang kedua itu surat penerimaan dari instansi. Surat penerimaannya instansi itu ya dari tempat magangnya Mbak Fiona ngasih surat. Kita kasih contohnya ya. Jadi mana ya contohnya? Lampiran. Oh, template mana ya? Oh ini. Nih sebentar saya share screen. Jadi nanti, nah ini loh Mbak Fiona. Nah silakan boleh dilihat. Nah kayak gini Mbak Fiona. Jadi nanti kan Mbak Fiona misalnya magang di ADTV ngirimin surat pengantar magang. Oh ternyata Mbak Fiona keterima di ADTV. Nah, berarti ADTV kan punya kewajiban untuk membalas surat pengantarnya tadi. Oh, ADTV nerima kepada Kaprodi ini siapa? Pak Erik di sini kan. Terus atas nama Fiona siapa? Namanya berapa? Diterima magang di divisi apa? Misalkan. Nah, contohnya tuh kayak gini. Dari mulai tanggal
berapa sampai tanggal berapa. Nah, di sini ada yang menyantumkan kalau dari aditif itu dengan supervisi disupervisi oleh saudari Gita Rahmawati. Nah, kayak gitu. Jadi surat ini yang nanti dilampirkan ketika ngajuin dosbing ketika ngisi formnya. Itu kok dikirimnya kemana kan? Itu kan formnya itu kan kita upload. Jadi ada surat penerimaan yang tadi saya sebutkan yang kayak di ADTV itu sama KRS kan K3. Jadi kalau misalnya mau dapat dosping tapi kamunya nggak menunjukkan kamu udah terima magang di mana sama kamu udah KRS K3, ya ngopo ketemu dosping itu mau ngapain gitu loh maksudnya. Jadi kan kita harus tahu, oh kamu sudah magang nih dari kapan sampai kapan. Oh berarti eh, apa namanya bisa KRS sudah. Berarti kan kalau udah KRS kan kalau kamu selesai semester kamu KRS itu kan berarti bisa selesai. Berarti kan memang butuh dosping untuk menyelesaikan itu kan untuk menyelesaikan apa magangnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu tidak bisa memenuhi surat magangnya lah berarti kan kamu belum diterima. Nah, ngapain pakai dosping gitu. Kalau misalnya kamu belum KRS, lah yo ngapain mau bimbingan? Kan belum nilainya juga mau bimbingan juga nilainya nanti nggak keluar, gitu kan? Gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti pakai KHS sebenarnya bisa sih. Cuman ya tetap nanti keluar nilainya itu tetap pas kamu KRS, K3 gitu loh. Tetap aja gitu ya. Jadi gitu Mbak Fiona. Ini surat penerimaannya itu disubmit Mbak Fiona di dalam form pengajuan nanti gitu. Oke, berarti sudah ya, nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin Rifka ngasih apa namanya beberapa hal yang sekiranya sering ditanyakan. Hmm. Cek, oke. Izin menambah ya, teman-teman. Jadi, untuk beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan itu ada misalnya gini, di semester 6 kalian udah KRS ketiga, kemudian kalian sudah selesai magang, tetapi laporannya belum selesai. Nah, pertanyaannya adalah di semester 7 itu mahasiswa perlu magang lagi nggak ya? Gitu. Padahal karena laporannya kemarin belum selesai itu, kalian tidak perlu magang lagi karena di semester 7 kalian tinggal menyelesaikan laporannya. Dan pertanyaannya yang kedua itu biasanya juga tetap apa namanya nyambung dengan pertanyaan pertama, dosen pembimbingnya perlu ganti nggak? Misalnya kalau kalian dari semester sebelumnya sudah dapat dosping, tidak perlu ganti. Jadi intinya gitu, itu ya teman-teman. Kalian sudah selesai magang, terus apa laporannya tadi belum selesai, di semester selanjutnya itu kalian eh, perlu KRS magang lagi, KRS K3, tetapi tidak perlu magang lagi dan tidak perlu mengajukan dosping lagi kalau sudah dapat dosping ya. Tapi kalau misalnya di semester sebelumnya kan sudah selesai magang, sudah KRS K3 tapi belum pernah mengajukan dosping, maka di semester setelahnya kan harus KRS K3 lagi, terus mengajukan dosen pembimbing dan melakukan penyusunan laporan gitu. Nah, terus ada lagi pertanyaan, misalnya di semester tersebut kalian sudah magang tapi tidak KRS K3. Nah, itu juga tetap boleh sebetulnya. Misalnya di semester 6 ini, kalian mikir-mikir nih, aku mau, takutnya belum dapat instansi magang, tapi udah harus bayaran misalnya. Tapi misalnya nih untuk teman-teman yang mungkin secara ekonomi masih diperhitungkan juga, itu boleh misalnya kalian magang dulu nih di semester 6, nanti di semester 7-nya baru KRS 3 dan melakukan proses pembimbingan untuk laporannya gitu. Nah, ini tergantung strategi teman-teman masing-masing ya. Ada yang pengen segera cepat gitu ya, dari magangnya segera dilakukan dan pelaporannya segera dilakukan dan apa namanya laporannya juga disubmit di semester 6 ini juga boleh. Tapi ada juga yang mungkin masih mempertimbangkan hal tersebut ya karena misalnya belum tahu mau magang di mana. Misalnya semester ini masih mau mikir-mikir dulu atau instansi tempat tujuan magang kalian itu jadwalnya ketat. Misalnya harus 6 hari kerja. Tapi ada yang ya misalnya perusahaannya harus apa namanya 6 hari kerja. Nah itu kan artinya kalau disambit perkuliahan nggak bisa. Nah atau misalnya perusahaannya adanya di Jakarta gitu ya, perusahaan internasional gitu. Nah, artinya kan kalian harus full time tuh di sana. Kalau misalnya di sambil kuliah nggak bisa, ya udah berarti kalian nanti kuliah apa namanya magangnya di semester itu saja. Atau kalian juga bisa nih spare waktu di bulan Agustus kan kalian semester genap ini kan berakhir di bulan Juli, terus kemudian UASnya bulan Juli ya, terus kalian mulai libur itu 29 Juli, nah itu sampai Agustus. Nah, di bulan-bulan itu juga termasuk bulan-bulan yang apa namanya ideal untuk kalian magang, gitu ya. Artinya tidak mengganggu perkuliahan kalian ketika semester genap, terus kalian waktu liburan magang, terus nanti ketika
memasuki semester ganjil, kalian tinggal KRS dan fokus di pelaporan K3-nya gitu ya. Itu sering sekali ditanyakan. Nah, tetapi yang perlu kalian ini adalah harusnya tadi Bu Ervina juga sudah menyampaikan ada jangka waktu pelaksanaan magang itu bisa hangus. Jadi 1 tahun ya, berarti 2 semester. Artinya kalau misalnya kalian punya di semester 6, terus berarti batas pelaporannya kalian itu ya maksimal di semester 7 itu, gitu. Nggak bisa terus kemudian di semester 8-nya. Paham ya teman-teman? Jadi jangan terlalu lama. Maksud kami itu lebih ke arah sana. Karena kalau memang udah selesai magang, ya udah segera diselesaikan aja laporannya, yaitu di semester 7 misalnya gitu. Atau misalnya kalian baru magang semester 7, ya udah maksimal pelaporan itu ya di semester 8. Jangan nunggu sampai semester 9 gitu ya. Ngapain gitu lama-lama, kan kalian bayar juga gitu. Jadi lebih ke strategi tersebut dan juga periode kelulusan tepat waktu ya. Artinya kan di sini kita harapannya angkatan 2021 di semester 8 besok udah pada lulus gitu ya, 90% lah semoga. Nah, artinya magang pun juga sudah harus dipertimbangkan. Tadi ya untuk beberapa strateginya bisa kalian mulai magang itu di bulan Agustus. Jadi nanti di semester ganjilnya kalian tinggal laporan K3 itu kan laporan aja. Kemudian selanjutnya juga kalian sudah bisa mulai nyicil skripsi gitu. Nah, itu yang sering ditanyakan. Terus apa ya? Oh ya, ada pertanyaan juga biasanya, ini bedanya magang ini yang reguler, yang K3 ini dengan yang MBKM apa? Nah, ini mungkin ada teman-teman yang misalnya di Zoom ini ada yang kemarin sudah lolos PKM dan di salah satu mata kuliah yang dikonversi di program MBKM-nya itu ada K3, itu artinya kalian tidak perlu mengikuti mekanisme K3 yang tadi sudah disampaikan Bu Ervina. Jadi nilainya kalian itu nanti sudah akan otomatis terkonversi dari program MBKM-nya. Yang mana program MBKM itu nanti ada alurnya sendiri. Kemarin udah pernah disosialisasikan juga oleh Chip. Jadi kalian harus ikut alur yang ada di info MBKM yang ada di web Prodi. Jadi beda ya sama yang K3. Paling itu teman-teman ya. Pokoknya sering banget tanya itu harus dosping atau enggak. Kalau udah dapat dosping, ya udah dilanjut aja walaupun udah berganti semester. Habis itu tadi kalau misalnya mau ganti dosping sudah ada formnya, tapi harus di make sure ya, karena kami akan ngecek juga di dua sisi. Apakah kalian yang memang tidak pernah bimbingan nih sama dosennya, atau memang dosennya agak sulit ditemui gitu. Karena kadang ada juga yang mahasiswa tuh terlalu mepet tanya bimbingannya kayak gitu. Nah itu biasanya kan dosen juga kurang nyaman ya kalau dikejar-kejar sama kalian. Jadi kalian juga harus mempertimbangkan periode untuk magangnya dan periode pelaporannya kapan gitu dan kapan harus bimbingan. Gitu ya teman-teman. Terus ada juga nih pertanyaan yang sering kali muncul itu. Eh, Kalau belum dapat dosen pembimbing gitu misalnya kalian sudah diterima nih magang tapi dosen pembimbing kan baru diplotnya misalnya sebulan sekali. Nah itu kalian sementara boleh dengan dosen wali ya misalnya dari instansi butuh kayak pendamping dari sisi kampus ya dari prodi gitu kalian boleh menembusi dosen wali kalian masing-masing gitu. Misalnya kalian udah mulai magang nih di bulan Februari yang mana kalian belum dapat dosen pembimbing kan otomatis. Nah ini kalau ternyata dari instansi minta ada penyerahan atau nanti ada sosialisasi dari sisi instansinya yang mana dosen pembimbing harus hadir itu kalian boleh menghubungi dosen wali dulu. Mungkin itu ya yang sering muncul. Boleh dilanjut tanya jawab yang selanjutnya, Bu Ervina. Ya, baik, Bu Rifka. Mungkin yang dimaksud itu mungkin kayak beberapa case itu ada beberapa instansi yang minta tanda tangan. Tapi kan saya belum dapat pembimbing, Bu. Tanda tangan siapa gitu loh. Nah, itu silakan boleh pakai tanda tangan dosen wali biasanya. Karena kan belum mengajukan dosen pembimbing karena belum memenuhi syarat untuk pengajuan dosen pembimbing kan. Belum KRS misalkan, terus surat penerimaan dari instansinya juga belum ada. Nah, itu kan boleh mencantumkan nama dosen wali. Nah, kemudian yang pertanyaan yang sering muncul itu ada beberapa instansi itu yang minta proposal. Nah, terus mahasiswa tuh kadang kan bingung. Jadi proposalnya kalau dari prodi ada nggak? Nah, itu kalau dari kita memang nggak ada. Karena kan setiap instansi itu kebutuhan untuk proposalnya itu masing-masing beda-beda. Sehingga memang kalau misalkan ada beberapa instansi yang memang membutuhkan proposal awal sebelum magang, misalnya kayak di Polda gitu ya, Polda DIY, itu biasanya pakai proposal. Nah, tapi proposalnya itu sebetulnya bebas aja. Jadi nggak ada ketentuan dari prodi karena menyesuaikan sama instansinya aja. Jadi bisa bertanya ke instansinya ketentuan dalam isi proposalnya itu apa kurang lebih gitu. Nah, kalian bisa mandiri aja kerjakan. Gitu atau kalau boleh tanya sama kakak tingkat yang pernah magang di situ, mungkin pernah punya contoh. Nah, itu kan mending komunikasi kayak gitu ya sama kakak yang lebih duluan magang di sana itu kan ada. Jadi kalau kita nggak membuat template proposal untuk ke instansi karena memang setiap instansi itu kebutuhan proposalnya itu beda-beda. Nah, sehingga itu silakan disesuaikan dengan permintaan dari instansi saja.
Itu ya. Jadi silakan nanti itu sesuai dengan permintaan atau kebutuhan dari instansi yang meminta untuk memberikan proposal itu biasanya. Tapi itu nggak semua instansi seperti itu. Jadi itu hanya beberapa instansi saja. Nah, ini pertanyaan lagi, misal instansi meminta untuk lebih dari 1 bulan jika sudah masuk kuliah itu bagaimana ya Bu solusinya seperti lebih seminggu, 2 minggu karena sedang ada kegiatan yang dikerjakan oleh instansi. Itu sebetulnya kalian bisa the power of negosiasi. Jadi silakan negosiasikan itu. Otomatis ketika mereka minta itu di luar dari ketentuan kalian magang sebulan itu kan berarti kan setelahnya itu kan udah bukan kewajiban kalian lagi karena kan kalian juga dalam surat penerimaannya itu hanya sebulan. Nah, tapi karena kan kita juga harus menjaga komunikasi yang baik dengan instansi kan tentunya karena kan nggak mungkin kemudian kita kabur gitu aja kan nggak bagus. Nah, silakan komunikasi Pak, Bu atau Bu saya itu eh, sebetulnya bersedia saja, tetapi saya harus ada mata kuliah. Gitu. Apakah nanti mungkin saya bisa sambil kuliah, misalkan ketika kuliah saya harus izin kayak gitu. Nah, jadi itu silakan disampaikan aja. Itu ya, karena mungkin kan dia ngambil liburnya, ngambil, Valita mungkin ngambil magangnya pas libur ya, bisa aja seperti itu kan. Terus kemudian ketika masuk, nah itu kan bisa. Kemudian kalau misalkan 1 kali mungkin izin, itu kan masih bisa ya izin kuliah gitu kan 1 kali gitu. Kan pakai surat izin dari instansinya gitu. Tapi kan nggak mungkin izin terus ke kuliahnya. Nah, jadi itu kan bisa di mix gitu loh. Dari instansi juga seharusnya memberikan kelonggaran dong. Iya Bu, saya soalnya nggak bisa kalau izin lebih dari 1 kali kayak gitu. Karena kan nanti terkait dengan apa namanya pembelajaran juga gitu. Saya nggak bisa mengikuti atau mungkin nanti juga apa materinya saya juga dapet gitu. Misalkan itu bisa disampaikan itu ya. Jadi negosiasi lah sama instansi itu karena kan kita juga harus bisa belajar di situ juga saling memahami bagaimana kita mengkomunikasikan kepentingan kita, bagaimana kita juga bisa mengakomodir kepentingannya mereka, tapi kita juga tidak bisa melupakan kewajiban kita sebagai mahasiswa juga gitu loh. Jadi itu harus diperhatikan ya Mbak Verita. Jadi kalau dari solusi dari kami seperti itu. Kemudian ada dari Muhammad ingin bertanya hampir lupa ini sisi itu gimana Ibu? Oh, itu nek ngambil skripsi karya itu gimana? Mohon penjelasan sedikit. Oh, ini di luar dari ini ya. Ya, kalau skripsi karya tuh gini, mungkin nanti boleh nggak ya Bu Rifka kalau misalkan dari tempat magang itu nanti kalau saran dari kita, tempat magang itu kan sama aja dengan instansi itu bisa jadi mitra gitu ya. Jadi mitra kita itu kita udah kenal nih sama dia gitu. Nah, next kalau kita misalkan mau bikin project untuk diajukan ke skripsi karya, kita udah punya mitra nih yang kemarin kita tempat magang kita. Nah, jadi lebih dimanfaatkannya lebih ke situ. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi nyari mitra yang lain. Tinggal aja, Pak saya ini bisa kok bikin proyek ini, tapi saya juga ingin mengajukan proyek ini sebagai skripsi karya saya. Kan harus ada perizinan dari instansi tentunya. Itu ya, mungkin lebih ke situ kalau dari apa namanya kalau dari saran kita ya Mas Muhammad Isna ini gitu. Bisa menjadikan instansinya apa namanya tempat atau mitra untuk kita membuat karya yang nantinya akan kita ajukan untuk skripsi karya non reguler gitu. Itu ya Bu Rifka. Oke, gitu ya. Ya seperti itu ya Mas Isna ini kalau dari kami. Ada lagi mungkin pertanyaan yang sering muncul, apalagi mungkin Bu Iza mau ngasih masukan pertanyaan sering muncul apa? Oke gitu Bu Rifka mau menambahkan. Oke, kemudian yang perlu dipahami adalah kalau misalkan kalian itu ada misalkan gini nilai nilai nanti terkait nilai misalkan nilai magang di akhir semester itu kenapa kok belum keluar masih E misalnya kayak gitu ya. Itu silakan nanti cross check ke dosen pembimbingnya memastikan bahwa dosen pembimbing itu sudah menilai dan yang pasti itu kalian udah ACC apa belum gitu loh. Gitu dan yang kalian harus pastikan pertama adalah apakah dosen pembimbing itu sudah ACC. Oh, sudah ACC. Berarti kalian harus memastikan bahwa dosen pembimbing itu Pak, Bu, apakah saya sudah dinilai? Gitu. Kok nilai saya belum keluar di dashboard. Yang kedua, berarti kan harus memastikan kalian KRS nggak sama ini. Kalau kalian nggak KRS ya jangan tanya nilai berarti. Ya akan keluar nilainya. Gitu. Jadi itu yang sering terjadi juga di akhir semester. Di mahasiswa itu bondong-bondong nanti
bertanya, padahal iya saya belum KRS K3 ya gimana nilainya mau keluar mau dikeluarin di mana nilainya kayak gitu. Jadi itu yang sering terjadi dan ada juga kan itu kesalahan dosen pembimbingnya, maksudnya dia lupa bisa jadi atau kesalahan dari tim K3 dari prodi karena ketika apa namanya melaporkan nilai itu mungkin terskip lewat. Nah, sehingga ketika nanti ngomong ke dosen pembimbing, otomatis dosen pembimbing menyampaikan prodi kalau anak mahasiswa bimbingannya itu belum keluar nilainya. Padahal saya sudah menilai kayak gitu. Jadi itu akan jadi di cross check gitu ya. Sehingga nggak usah bingung gitu, panik. Dan itu juga butuh waktu ya. Nah, nanti ya teman-teman. Jadi nggak langsung ketika ngomong langsung keluar nilainya gitu kan nggak. Jadi butuh waktu untuk diproses. Itu izin kalau lulus tepat waktu untuk jalur mata kuliah itu gimana ya Bu sistemnya? Jalur mata kuliah, lulus tepat jalur mata. Saya maksudnya gini, gimana Mbak Birul? Lulus tepat waktu untuk jalur mata kuliah. Jalur mata kuliah. Jalur mata kuliah. Hah? Karya maksudnya ada gimana? Baik izin masuk ya, mungkin yang dimaksud Mbak Birul itu kan dari web prodi ada ini ya, saya tak bukain ada jalur apa namanya lulusan tepat waktu ya, itu ada beberapa mata kuliah yang diperbolehkan. Salah satunya Oh, ada bentar, oke. Mbak Biru udah mau skripsi aja gitu ya, teman-teman yang lain sih ditinggal ya. Saya tak bawain dulu info skripsi di sini ada Pak Saprin. Info skripsi ya teman-teman. Di sini ada yang namanya program lulusan tepat waktu. Nah, di sini ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama ada yang jalur klaim tugas metodologi penelitian baik kualitatif atau kuantitatif. Terus ada jalur klaim tugas mata kuliah karya yang bobotnya 4 SKS. Berarti itu ada proyek sosial, terus ada produksi film, ada produksi media pengemasan, dan ada produksi siaran televisi dan produksi iklan audiovisual. Nah, ini dilihat dari persyaratannya seperti apa. Ini nanti teman-teman boleh mengecek sendiri-sendiri ya. Terus di sini juga ada yang tugas mata kuliah karya 2 SKS yang dari fotografi dan manajemen produksi film. Ini ada persyaratannya tersendiri ya. Jadi nanti teman-teman boleh dicek. Nah, sebetulnya karena mungkin angkatan 2021 sebetulnya belum bisa ambil skripsi ya di semester ini, tetapi ancang-ancang boleh ya kayak Mbak Birul nih. Jadi boleh dicek informasi skripsinya seperti apa. Nah, kalian kan besok semester genap itu ketemu mata kuliah metode kualitatif. Nah, ini kesempatan kalian untuk memenuhi persyaratan di sini sehingga nanti di semester ganjil kalian semester tujuhnya kan bisa maju untuk langsung klaim dari tugas mata kuliah kualitatif tersebut gitu ya. Jadi nilainya juga harus A dan ini sifatnya individu ya. Terus pastikan objeknya itu belum pernah diteliti sebelumnya dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa dicek. Kemudian yang mata kuliah lainnya juga ada. Nanti yang di semester genap itu ada produksi pengemasan dan produksi siaran televisi. Nah itu nanti silakan maksimalkan juga, terutama untuk satu tim yang berperan menjadi sutradara, DOP, editor atau scriptwriter, karena hanya 3 posisi ini aja nih yang melakukan klaim tugas untuk karya tersebut gitu ya. Tapi ini kan sebenarnya balik ke apa ya passion masing-masing ya. Biasanya kan setiap kelompok punya keunggulannya masing-masing atau punya passionnya masing-masing ya. Nggak semua orang bisa jadi sutradara. Pasti di situ ada yang menonjol nih di bagian tersebut. Ya memang dari satu tim tidak semuanya bisa klaim. Nah, untuk teman-teman yang misalnya dari tidak bisa klaim walaupun sudah juga mengerjakan tugas yang sama, itu kalian bisa optimalkan dalam mata kuliah yang lain. Gitu ya, ini sebagai tambahan aja karena ada yang bertanya ya, jadi boleh dipersiapkan juga dari sekarang. Udah gitu aja Bu Ervina tambahannya. itu ada pertanyaan satu lagi ya. Apabila kita berencana untuk magang terlebih dahulu tapi tidak mengambil SKS di semester 6 dan baru kita ambil semester 7, oh ya itu bisa ya Mas Hans Sofyan ya. Jadi kan misalkan kalian kan biar cepat gitu ya, maksudnya cepat nanti ngambil magang dulu aja deh gitu. Karena kan ngajuin ID magang sama pengantar magang kan sudah bisa ya kalau udah selesai semester 5. Nah, jadi magang dulu aja nggak apa-apa. Tapi KRS K3-nya misalkan semester 7 nggak masalah gitu. Karena nanti kalian nyusun laporannya di semester 7. Atau nyusun laporannya semester 6 tapi nanti bimbingannya di semester 7 dan nanti ACC-nya semester 7 nggak masalah.
Nah, struktur laporan yang perlu disiapkan, silahkan membaca website Prodi Ilmu Komunikasi yang sudah di-share tadi ya, Mas Sofyan. Mungkin Mas Sofyan untuk carry tadi masuknya. Oke, itu ya. Jadi silahkan boleh seperti itu dan akan memberikan sedikit informasi yang ini mendadak. Mendadak. Nah, jadi kita masih membuka satu kesempatan untuk MBKM ya. Ini dititipkan di sini. Program MBKM, internship program itu di semua network gitu. Jadi nanti ini ada kayak eh, eh, apa magang terus dia ada inkubasinya. Jadi ada apa namanya prosedurnya pendaftarannya di HTTP job semet apa Semnet ID di sini. Nah, nanti untuk broadcastnya nanti kita share. Nanti saya share ya di grup. Semoga nanti dosen walinya nge-share. Itu nanti kita share. Tapi ini kita hanya batasi sampai tanggal berapa ini? Sebentar, ada tulisannya tadi tanggal 10 Februari. Jadi 10 Februari aja di 2024 nanti apply-nya di jobs semnet.id slash job itu untuk program MBKM. Yang ini baru aja. Jadi nanti bisa mulainya di sekitar Februari soalnya jadi ini agak mepet waktunya. Silakan nanti yang berminat untuk ikut MBKM itu kita ada satu instansi yang nyusul gitu ya. Kalau kemarin kan sudah diselesaikan beberapa instansi ini karena susulan dan mendadak jadi kita langsung share di sini. Nah, ini yang berminat untuk mengikut MBKM tapi ada seleksinya. Begitu, jika berminat dan bersedia silahkan langsung apply ke jobseat. Ini tak share di image di chat. Nah, itu teman-teman nanti. Untuk Oh iya 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 iya. Oh ya, jadi kok malah ini sih Oke ya teman-teman, jadi ini bidangnya yang apa dari semesta ini adalah bidang periklanan. Nah, jadi buat teman-teman yang memang apa punya passion di bidang periklanan, jadi silahkan bisa mengikuti program ini. Dan memang ini untuk teman-teman yang lebih ke advertising, gitu ya. Itu untuk programnya itu kurang lebih 4 bulan, gitu. Tapi nanti apa namanya sudah bisa untuk MBKM itu ya. Gitu, silakan kalau yang berminat sampai tanggal 10 terakhir. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Aduh, ada pertanyaan lagi nih. Terakhir ya, mungkin ini direct message. Untuk KRS semester ini yang belum ikut magang wajib mengambil K3 atau enggak, Bu? Terima kasih. Berarti untuk KRS semester ini yang ikut magang wajib. Jadi gimana pertanyaannya? Kalau misalkan Mas Ayom ini semester ini mau magang dan mau menyelesaikan magang semester ini, boleh nggak KRS K3? Ya kan? Berarti mau magang dan mau menyelesaikan juga. Itu boleh. Hah? Tapi kalau belum mau magang semester ini, Mas Ayon, sayanglah uangnya kalau ngambil KRS K3 tuh. Itu. Kalau magangnya mau semester besok, ya semester besok ngambil ngambil KRS K3-nya. Gitu. tak tambah ya. Mm. Atau teman-teman bisa juga dipastiin semester ini ada nggak mata mata kuliah yang nilainya D atau E gitu. Berarti kan mungkin bisa dimanfaatkan juga sisa SKS-nya untuk mengulang mata kuliah yang ditawarkan semester Yes. genap, terutama untuk yang kemarin infokan di grup wali masing-masing. Oh, ada nggak ya angkatan 2021? Jadi mata kuliah bahasa Indonesia, terus pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, agama itu kan minimal C. Jadi kalau kalian di transkripnya itu dapat nilainya itu D, wajib ngulang. Jadi dicicil aja dari semester genap ini.
termasuk mata kuliah metopel ya, metopel kuantitatif atau ya kuantitatif, kuantitatif berarti semester ganjil depan ya, yang dipertimbangkan ya semester genap ini aja karena ada sisa S yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan buat mengulang mata kuliah. Tuh, cukup Bu Ervina di saya. Ya, baik, terima kasih Bu Rif. Sepertinya cukup ya. Nah, nanti untuk prosedur yang lebih detail, kemudian untuk alurnya silakan kalian bisa baca di website Prodi Ilmu Komunikasi. Nanti yang di info K3 di situ sudah di apa namanya disampaikan ya, sudah ada di lengkap di situ. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk yang sudah magang atau untuk yang semester yang 2020 ya kalau pada hadir gitu ya. Jangan lupa untuk segera menyusun laporannya gitu. Jadi biar nanti next di semester besok itu bisa nyelesain magangnya. Gitu ya untuk teman-teman angkatan 2020 atau 2019 kalau yang hadir. Gitu kalau untuk yang MBKM sekali lagi kami mengingatkan bahwa laporan Anda itu tidak usah mengikuti alur K3 reguler. Jadi silakan nanti kalian mengikuti alur yang MBKM saja karena nilai itu sudah nanti dikeluarkan sesuai dengan MBKM ya. Jadi ini khusus untuk yang teman-teman magang MBKM gitu, yang memang ngikutin prosedurnya MBKM gitu ya. Yang tadi disampaikan semuanya itu untuk magang yang reguler gitu. Dan barusan itu titipan informasi untuk yang menginginkan masih mau mendaftar magang MBKM, masih ada satu kesempatan instansi yang membuka gitu. Atau mungkin kemarin ada instansi juga yang masih open ya silahkan ngeplay aja gitu. Kalau dari informasi MBKM ya teman-teman silahkan. Jadi gitu aja dari kami kalau tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan apa K3 dan alur dan beberapa informasi terkait dengan K3. Terima kasih banyak atas kehadirannya teman semuanya. Nanti ini semua kalau misalkan kalian masih tertinggal tadi juga kami record masuk ke dalam YouTube Prodi. Silakan boleh mengakses ke YouTube Prodi untuk tahu sosialisasinya tadi apa saja yang disampaikan dan juga informasi hal-hal yang sering ditanyakan di sana juga. Itu selain itu juga nanti akan membuka access question ya untuk di website program studi ilmu komunikasi bisa dibaca di sana jawaban-jawabannya yang sering ditanyakan sehingga tidak perlu ngechat membombardir prodi komunikasi ke Bu Rifga atau ke saya gitu. Jadi bisa budayakan untuk membaca terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk tim Taos juga yang sudah membantu. Terima kasih banyak Bu Rifga sudah menemani eh, tim K3 juga. Terima kasih. Gitu aja dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.